Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel pengamat MotoGP, tempat kalian bebas berkomentar dan dapatkan informasi update setiap harinya dari kami. Ini pertama kali saya masuk dan melihat secara langsung balapan. Sekarang dampaknya sudah mulai terasa. Banyak wisatawan yang datang, termasuk yang lokal juga, katanya. Di tribun penonton dilansir Tribun News. Balapan yang digelar di sirkuit Mandalika ternyata menarik perhatian warga sekitar sirkuit. Terlihat dari antusiasme warga yang menonton balapan di sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, NTB. Warga sekitar sirkuit Mandalika dengan mendatang berduyun-duyun ke sirkuit Pertamina Mandalika dan tidak terbendung. Meskipun ada sejumlah penonton berada di tribun sisi barat sirkuit untuk menonton gelaran balap di Pertamina Mandalika International Street Circuit di KIK Mandalika, karena Pemprov NTB, ITDC, dan MGPA menggratiskan warga lokal untuk masuk menonton gelaran IATC di Mandalika. Total sebanyak 1.000 orang yang digratiskan oleh pemerintah untuk warga lokal perharinya hanya dengan syarat sudah divaksin lengkap dan hasil negatif tes antigen COVID-19. Namun di luar 1.000 orang yang masuk ke tribun penonton, ada warga lokal yang tidak terakomodir karena kehabisan kuota gratis. Dan uniknya mereka nekat memanjat pohon naik ke bukit-bukit di sekitar sirkuit. Selain itu juga ada yang nekat naik ekskavator dan truk dari balik pagar sirkuit demi menyaksikan aksi para pembalap untuk pertama kalinya secara langsung. Hal ini pun diketahui dari sebaran foto-foto aksi warga yang naik ke pohon tersebut dengan dari grup WhatsApp. Dan untuk warga yang tidak kebagian bus, sebagian warga datang menjelang sore menggunakan mobil pickup. Bak orang pelesiran, ibu-ibu dan bapak-bapak turun dari mobil pickup menggendong anaknya. Sebagian besar membawa anak supaya bisa menyaksikan secara langsung aksi para pembalap di sirkuit untuk pertama kalinya. Seperti halnya Ridwan, warga desa Batu Jai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang ditemui di tribun penonton mengatakan, dia merasa bangga sebagai warga Lombok Tengah dengan adanya sirkuit tersebut. Karena itu dia mengajak anak dan istrinya datang menyaksikan secara langsung bersama-sama. Ia datang bersama keluarga menggunakan satu mobil. Dan berikut adalah daftar lengkap harga tiket bus terbaik di sirkuit Mandalika. Hari pertama 19 November 2021, Yellow Standard Grandstand 1 Rp150.000, Grey Standard Grandstand 2 Rp150.000, Purple West Grandstand Rp150.000, Tosca Main Grandstand 2 Rp150.000, Blue Main Grandstand 1A Rp250.000, Main Grandstand 1B Rp250.000. Red Premier Grandstand A Rp300.000, Premier Grandstand B Rp300.000, Premier Grandstand C Rp300.000. Hari kedua 20 November 2021, Yellow Standard Grandstand 1 Rp238.500, Grey Standard Grandstand 2 Rp298.500, Purple West Grandstand Rp418.500, Tosca Main Grandstand 2 Rp555.000, Main Grandstand 1A Rp705.000, Main Grandstand 1B Rp645.000. Hari ketiga 21 November 2021, Yellow Standard Grandstand 1 Rp397.500, Grey Standard Grandstand 2 Rp497.500, Purple West Grandstand Rp697.500, Tosca Main Grandstand 2 Rp925.000, Blue Main Grandstand 1A Rp1.175.000, Main Grandstand 1B Rp1.075.000. Selain tiket, Anda juga harus memenuhi syarat ini kalau pengen nonton balapan bus terbaik di sirkuit Mandalika. Anak usia kurang dari 12 dilarang masuk area sirkuit, sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 2 dosis, menunjukkan hasil swab PCR maksimal 2 kali 24 jam sebelum masuk sirkuit atau hasil tes antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelumnya. Sudah mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, aplikasi ini bakal dipakai untuk scan QR Code sebelum masuk area sirkuit. Jika belum terdaftar di aplikasi ini, harus bisa menunjukkan hasil tes PCR atau antigen dari rumah sakit atau klinik. Warga negara asing harus bisa menunjukkan sertifikat vaksin serta hasil swab PCR antigen sesuai dengan prosedur yang dikirimkan di surat elektronik yang terdaftar. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi yang telah mewujudkan mimpi Indonesia punya sirkuit bertaraf internasional. Setelah menjajalnya sendiri, saya katakan Mandalika punya segala persyaratan. Layout oke, lintasan dan aspalnya bagus, dan pemandangannya luar biasa. Saya menilai Mandalika dibuat dengan niat dan tekad sempurna untuk jadi sirkuit kelas dunia, dan eksekusi pembuatan dan penyelesaiannya mencerminkan itu semua. Salut! Ujar Sean seperti dilansir dari Detik Sport. Untuk yang belum tahu, Sean Gelael, ia merupakan putra dari mantan pembalap Indonesia Ricardo Gelael dan aktris senior Indonesia R.A. Sri Sudarini. Lahir 1 November 1996, adalah seorang pembalap mobil asal Indonesia. Sebelumnya Sean berlaga di FIA Formula 2 Championship dan sekarang Sean bergabung bersama Jota Sport di ajang ketahanan. Sean Gelael ditunjuk sebagai kapten tim Merah Putih dan mewakili Indonesia ikut serta dalam kejuaraan balap mobil FIA antar negara bulan Oktober 2021.
Kejuaraan tersebut diberi nama FIA Motorsport Games, ajang balap mobil yang terdiri dari 18 multidisiplin. Menapaki karir di dunia balap, Sian Gilael memberikan komentar bagus untuk sirkuit Mandalika. Menurutnya, Mandalika tak kalah mantapnya dengan sirkuit kelas dunia lainnya. Tentu sebagai pebalap internasional, Sian sudah banyak pengalaman berlaga di berbagai macam sirkuit di belahan dunia dan paham soal kondisi sirkuit yang pernah dijajal. Karenanya, mengapa Sian diajak oleh Ikatan Motor Indonesia dalam acara peresmian sirkuit Mandalika? Selain itu, Sian mengerti apa saja syarat sebuah sirkuit bisa dikatakan bertaraf dunia. Sian juga ikut serta mengelilingi sirkuit Mandalika dengan menggunakan motor bersama Presiden RI Joko Widodo. Meskipun ia baru kembali dari Bahrain dan langsung dipanggil oleh IMI. Sebagai pebalap mobil, Sian menjajal sirkuit 17 tikungan itu dengan melakukan test drive dengan mobil BMW 330e, membawa beberapa pejabat seperti Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Ketua IMI Bambang Susatyo, dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Sian merasa bahwa sirkuit Mandalika akan meninggalkan kesan positif untuk pembalap. Dia pun berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, karena mampu menghadirkan lagi sirkuit kelas dunia di Indonesia. Ini tentunya jadi kabar gembira untuk motorsport agar bisa lebih berkembang ke depannya untuk bersaing di kelas dunia. Sirkuit Mandalika yang bernama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit bakal jadi penentu gelar juara dunia World Superbike 2021 antara Toprak Razgatlioglu dengan Jonathan Rea 19 hingga 21 November. Setelah itu digunakan untuk tes pramusim MotoGP 2022 pada Februari dan lombanya di bulan Maret. Sirkuit Mandalika sudah diresmikan Presiden Joko Widodo dan dalam cerita yang diunggah di akun Twitter pribadinya, Presiden Jokowi tampak terkejut dengan tikungan-tikungan tajam di sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika sempat diguyur hujan hari ini, saya tetap turun dan menjajalnya dengan sepeda motor saya, tulis Presiden. Rupanya begini yang disebut sirkuit balapan itu, tikungan-tikungannya tajam sekali. Ada 17 tikungan, kalau untuk pembalap mungkin nggak ada masalah, tapi saya, tulis Presiden Jokowi. Setelah menceritakan pengalamannya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa sirkuit Mandalika siap menggelar ajang-ajang balap kelas dunia. Proses pembangunan sirkuit Mandalika yang mengusung tema sirkuit jalan raya sudah hampir rampung. Garis-garis marka jalan dan track limit sudah terpasang, pengecatannya pun sudah dilakukan. Proses pengecatan curb sirkuit Mandalika tidak main-main. Tenaga spesialis racetrack asal Inggris Road Grip dengan anak perusahaan Road Grip Motor Indonesia atau RMI. Sebelum menjadi tuan rumah MotoGP pada 2022, sirkuit Mandalika kini tengah bersiap untuk menyelenggarakan seri ke-11 World Superbike pada 11 hingga 14 November 2021 mendatang. Ada 8 hal yang menarik dari sirkuit Mandalika. Pertama, BMW menjadi kendaraan resmi MGPA dan ITDC. Kendaraan resmi dua gelaran internasional BMW 330i M Sport dan BMW X3 xDrive 30 hadir dengan teknologi state of the art dalam hal sistem penggerak BMW xDrive dan BMW eDrive teknologi. Kombinasi mesin bensin 2 liter dan motor elektrik menghasilkan tenaga dan efisiensi terbaik di kelas medium sedan dan SUV. BMW 330e M Sport menghasilkan tenaga 252 horsepower dan torsi 420 Nm, sedangkan BMW X3 xDrive 30i menghasilkan tenaga 292 horsepower dan torsi 420 Nm. Kedua, harga tiket masuk. Harga tiket termurah World Superbike Mandalika adalah standar grandstand Rp795.000 hingga Rp995.000, berada di tribun dekat tikungan ke-15 dan tikungan ke-17. Untuk West Grandstand di tikungan ke-15 harga Rp1.395.000, Main Grandstand di dekat tikungan 1 dan tikungan ke-16 harga Rp1.850.000 hingga Rp2.350.000. Selanjutnya untuk Premier Grandstand menghadap gate start dan finish dibanderol Rp2.650.000 hingga Rp2.820.000. Terakhir ada kategori Hospitality Suites yakni kelas Premier Class seharga Rp19.500.000 dan Deluxe Class seharga Rp14.950.000 berlokasi di lantai 2 Pit Building dan VIP Village.